Mutiara. Oke, perkenalkan saya Siti Mutiara. Kamila boleh panggil saya Kak Tiara. Bagaimana kabar Kamila hari ini? Alhamdulillah saya baik. Kamila tadi kesini sendiri atau diantar? Sendiri menggunakan motor. Oh, di motor ya. Terus tadi di jalan gimana? Alhamdulillah gak ada kendala apa-apa. Jadi saya kesini ingin berkonseling. Baik, apakah Kamila sudah tahu tentang proses konseling itu seperti apa? Belum tahu. Ini pertama kalinya saya berkonseling. Oke, jadi saya jelaskan tentang proses konseling adalah proses suatu layanan secara profesional yang dilakukan secara tatap muka untuk membantu konseli yang sedang bermasalah. Nah, dalam proses konseling juga ada asas-asas yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan, di mana Kamila harus terbuka kepada saya tentang masalah yang Kamila sedang hadapi, agar proses konseling kita berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu asas kerahasiaan, di mana asas ini Kamila tidak perlu khawatir, gak usah takut, cerita Kamila akan bocor kemana-mana, karena di asas kerahasiaan ini yang hanya tahu Kamila dan saya. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Kamila itu menceritakan tanpa ada paksaan. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, saya hanya bisa memberikan waktu 5 menit untuk kita berkonseling. Oh, seperti itu ya proses berkonseling. Saya sekarang paham. Alhamdulillah kalau Kamila sudah memahaminya. Jadi apa masalah yang bisa Kamila ceritakan kepada saya? Jadi gini Kak, saya ada trauma. Kamila trauma. Trauma dalam hal apa? Tapi mohon maaf sebelumnya, Kamila boleh duduk bersandar agar selama berkonseling Kamila merasa rileks. Trauma dalam hal percintaan. Jadi Kamila trauma dalam hal percintaan. Apakah Kamila memiliki masa lalu yang melibatkan Kamila trauma? Ada Kak. Boleh diceritakan? Jadi dulu saya memiliki pacar, tetapi sekarang sudah menjadi mantan. Suatu hari teman saya melihat pacar saya jalan bersama cewek cantik di kafe. Kirain teman saya itu saya, dan teman saya menghampiri kedua orang tersebut. Terus akhirnya teman saya menghubungi saya dan mengirimkan bukti berupa foto. Oke, jadi perasaan kamu saat ini bagaimana? Saya kecewa karena dia izin kepada saya untuk latihan futsal. Ternyata dia jalan sama cewek lain. Oke, apakah ada hal lain yang membuat Kamila trauma? Ada Kak. Bisa diceritakan? Jadi hubungan saya sudah sangat serius, dan keluarga saya dan keluarga dia sudah saling mengenal. Jadi saya masih trauma. Oke, jadi saya menyimpulkan permasalahan Kamila. Yang pertama yaitu Kamila diselingkuhi oleh mantannya yang katanya beliau izin ke Kamila itu latihan futsal, tetapi beliau jalan bersama cewek lain ke kafe. Yang kedua juga Kamila itu hubungannya sudah sangat serius dan juga keluarga sudah saling mengenal satu sama lain. Betul begitu Kak? Iya betul. Lalu dengan kejadian itu, apakah Kamila ada mengalami dampak negatif? Ada Kak. Bisa diceritakan? Beberapa hari yang lalu ada lelaki yang ingin berkenalan dengan saya, tetapi saya menolaknya karena takut kejadian masa lalu terulang lagi. Baik, berarti Kamila sudah tahu dampak negatifnya ya? Tahu Kak. Apakah Kamila ingin berubah? Pasti Kak, saya ingin berubah.
apakah Kamila sudah bisa mengatasi masalah seperti ini? Belum. Jadi yang harus Kamila lakukan adalah mengubah pola pikir, mengubah mindset, dan mengubah pandangan terhadap lawan jenis. Kamila juga bisa melakukan lembaran baru, bisa melakukan self counseling, yaitu membayangkan ada lelaki yang ingin serius kepada Kamila, yang ingin menjalankan hubungan dengan Kamila. Oh gitu ya Kak. Apakah masih ada yang ingin diceritakan? Sudah cukup Kak? Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum mengakhiri proses konseling, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Kamila saat ini? Alhamdulillah saya merasa lega dan merasa beban saya berkurang. Alhamdulillah, saya ikut senang. Baik, kalau begitu waktu sudah cukup. Bagaimana proses konseling ini kita akhiri saja. Iya Kak Tiara, terima kasih banyak telah membantu. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu.